Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Safawi, NPM 1811010091. Saya di sini akan menjelaskan metode pembelajaran. Saya di sini akan membuatkan video tentang metode ceramah dengan diiringi dengan PPT. Sebagaimana karena kita harus melihat peserta didik yang akan kita ajar ini, berapa usianya dan apa yang akan kita ajarkan. Nah, kenapa saya memilih metode ini? Ini sangat cocok untuk anak usia SD ya, karena mereka lebih memfokuskan pada penglihatan supaya lebih fokus dalam pembelajarannya. Mau tahu kayak mana videonya? Enjoy videonya, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, dimulai. Robi tubillahi robban bil islami dina bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mempelajari materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang akhlak mahmudah. Apakah ada yang tahu akhlak itu apa? Tahu Pak. Akhlak itu apa? Akhlak menurut Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa. Daripada jiwa itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan atau dipikirkan secara spontanitas. Sedangkan menurut Ibnu Maskawai mengatakan akhlak adalah suatu keadaan bagi diri atau jiwa yang mendorong diri atau jiwa itu untuk melakukan perbuatan dengan senang hati tanpa dipikirkan oleh daya pikiran karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak ialah suatu kumpulan daripadanya nilai-nilai dan sifat-sifat yang menetapkan di dalam diri jiwa, yang pada pancarannya menjadikan pertimbangan baik atau buruknya perbuatan seseorang pada pandangan manusia, dan dari sanalah seseorang itu akan maju mengerjakan atau mundur mengurungkannya. Pak, saya nanya, kenapa akhlak penting? Ya, pertanyaan yang bagus dari Ade Nur Hafiz. Bahwasanya mengapa akhlak menjadi penting? Yang pertama, perilaku manusia merupakan manifestasi perwujudan daripadanya akhlak. Artinya, kedudukan serta fungsi akhlak itu sangat besar atau dominan menentukan terhadap perilaku. Yang kedua, amal perbuatan seseorang adalah wujud pancaran wujudnya. Jadi perilaku adalah baiat, bukti daripada tabiat, watak, dan karakternya. Yang ketiga, akhlak dan penilaian bagian akar dan dengan batang pada yang tumbuh dalam sebidang tanah. Artinya, baik buruknya seseorang karena buruknya akhlaknya, sebab batang pun busuk bila busuk akarnya. Baik, materi selanjutnya itu tentang kedudukan dan pentingnya akhlak di dalam Islam. Yang pertama, kenapa akhlak itu penting? Bahwasanya Islam diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi ini diturunkan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana dalam hadis beliau yang artinya, aku diutus hanyalah untuk semata-mata menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Yang kedua, Islam menganggap orang yang paling tinggi derajatnya ialah
yang mempunyai akhlak yang paling mulia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis At-Tirmidzi yang berbunyi, sempurnanya iman seorang mukmin adalah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, sebagai kesempurnaan hidup seseorang manusia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi, yang artinya bertakwalah kamu kepada Tuhan dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapuskan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Baik, selanjutnya akhlak karimah atau akhlak terpuji. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa dia ialah Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji, demikian agung sifat itu yang jangankan manusia, malaikat pun tidak akan bisa menandinginya. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Bahwasanya akhlak yang baik terhadap diri sendiri daripada diartikan menghargai, menghormati, menyayangi, dan menjaga diri sendiri dengan sebaik-baiknya, karena sadar bahwa dirinya itu sebagai ciptaan dan amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, akhlak terhadap sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang kelanjutan eksistensinya secara fungsional dan optimal banyak bergantung pada orang lain. Jadi kita harus tolong-menolong, berbuat baik, harus menjaga dan menyayangi satu dengan lain. Tidak boleh bertengkar ataupun bermusuhan. Contoh akhlak terpuji yang pertama, husnuzon, ialah berbaik sangka terhadap Allah, terhadap sesama, ataupun terhadap diri sendiri. Yang kedua, gigih. Gigih ini adalah berusaha untuk mencapai apa yang ingin dia capai dengan kekuatan, dengan usahanya dia sendiri, dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya usahanya tersebut tidak sia-sia. Yang ketiga, berinisiatif, yaitu dia berpikir bagaimana kedepannya supaya yang dia kerjakan ini harus sesuai dengan, yaitu rela berkorban. Rela berkorban ini ialah rela mengorbankan hartanya, jiwanya, dan waktunya untuk menyembah Allah dan meninggalkan segala. Yang kelima, ya adil. Adil dalam hal dia untuk melakukan memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan maupun ya menyembah Allah. Jadi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Yang keenam yaitu ridho. Ridho di sini adalah menerima segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sebaik-baiknya, bahwa kita harus meridhoi apa yang telah dilimpahkan kepada kita dan selalu mensyukurinya. Yang ketujuh ialah tawakal. Tawakal di sini adalah selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya semua yang dilakukan bahwasanya akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh yaitu qanaah. Qanaah yaitu saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Yang kesembilan ialah bijaksana. Ya, ini bijaksana dalam menentukan peraturan atau kebijakan supaya bisa diikuti oleh masyarakat, tidak membebani dan tidak menjerumuskan. Yang selanjutnya, percaya diri. Kita harus percaya diri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus percaya diri, tidak boleh rendah diri. Yang selanjutnya, amal soleh. Kita harus melaksanakan amal-amal soleh. Yaitu amal soleh itu apa? Setiap amalan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu sabar dan jujur. Sabar ini artinya kita harus selalu sabar dalam menerima cobaan yang oleh Allah berikan kepada kita, bahwasanya ini adalah
yang diberikan oleh Allah, dan pastinya kita akan diberikan yang lebih baik dari hal tersebut, karena Allah tidak akan menguji suatu hambanya kecuali kekuatan hambanya. Jujur bahwasanya kita harus bersikap jujur pada siapapun, pada Allah, pada sesama, pada diri sendiri. Kita harus jujur bahwasanya jujur adalah hal yang terbaik yang kita lakukan, karena setiap yang diawali oleh kejujuran adalah akan indah pada akhirnya. Selanjutnya, akhlak majmumah atau akhlak tercela. Yang pertama, sifat dendam. Dendam di sini adalah keinginan untuk membalas sesuatu dengan kejahatan kepada seseorang yang berbuat tidak baik kepada kita. Nah, di sini kita harus menjauhi dari akhlak ini. Sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menaruh dendam pada orang lain. Jadi bahwasanya dendam ini adalah suatu akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu sifat munafik. Munafik di sini diartikan yaitu ingkar dengan apa yang diucapkan atau berjanji dia tidak menepati janji tersebut. Ciri-ciri orang munafik ialah yang pertama, sifat ragu terhadap kebenaran Islam. Yang kedua, jika beribadah ria, yaitu dia ingin dipuji oleh orang lain bahwa ibadahnya lebih baik dari orang lain. Yang ketiga ialah berdusta. Yang keempat, ingkar janji. Yang kelima, khianat atau dia tidak bisa dipercaya. Tanda munafik ada 3. Apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, apabila dipercaya ia dikhianat. Ya, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi telah jelas bahwasanya khianat ini ialah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik selain dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang munafik juga akan mendapatkan tempat yang paling bawah di neraka. Seperti hadis berikut, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan terdapat seseorang penolong pun bagi mereka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Udah Pak, udah jelas. Nah, karena adik-adik sudah paham semua, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adik ya. Mungkin cukup sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.